Waalaikumsalam pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik, Ibu. Oke, alhamdulillah pada semua sehat ya. Apakah sudah siap untuk menerima materi hari ini? Siap, Bu. Siap banget. Baik, jika sudah siap, jangan lupa untuk dipersiapkan alat belajar dan catatannya masing-masing ya. Sebelum dimulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Ibu Putri. Kepada Putri, dipersilakan untuk memimpin doa. Baik, izin memulai ya, Bu, untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih Putri untuk pemimpinan doanya. Sekarang seperti biasa kita absen dulu ya, absen kehadiran. Kepada semua siswa diharapkan untuk absen sebagai bukti kehadirannya. Dimulai dari absen pertama yaitu Nurah Mari. Apakah hadir? Hadir, Ibu. Baik, untuk selanjutnya Putri Suwandari apakah hadir? Hadir, Ibu. Baik, dan yang terakhir ada Sisi Ramadan, apakah hadir? Hadir, Ibu. Oke, alhamdulillah kita lengkap ya untuk pembelajaran pertemuan hari ini. Anak-anak senang sekali hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran akuntansi keuangan. Nah, minggu kemarin kita sudah bahas mengenai persediaan. Untuk minggu ini, Saya tahu, Bu, hari ini iya, baik. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai kas ya, anak-anak. Tapi kalau misalnya hari ini kita akan belajar melalui materi slide PowerPoint yang nantinya Ibu akan menjelaskan, lalu di akhir nantinya kalian akan membuat kuis yang akan dibagi ke beberapa kelompok. Untuk sistemnya nanti akan dijelaskan ya. Oke, kalian sudah pasti kenal ya dengan yang namanya kas. Karena kas ini seringkali kita gunakan untuk kegiatan transaksi jual beli di kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya kalian mau jajan atau mau belanja buat buku atau beli buku, itu kalian pasti menggunakan kas ya, baik kas dalam bentuk kertas atau enggak maupun dalam bentuk e-wallet. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi lebih lanjut, Ibu minta kalian untuk mencari terlebih dahulu nih mengenai apa itu kas. Boleh dari berbagai sumber yang kalian punya ya, Ibu kasih waktu sekitar 5 menit ya. Nantinya Ibu akan tanya mengenai hasil bacaan kalian, lalu untuk yang bisa menjawab nantinya akan Ibu kasih poin tambahan. Oke, boleh dicari dulu ya anak-anak untuk materi kasnya. Baik ya, karena waktunya udah habis ya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya nih sama kalian. Dari apa yang sudah kalian cari tadi, apa itu kas yang kalian pahami? Ada yang mau menjawab? Saya Ibu izin menjawab. Jadi dari tadi yang saya cari, kas menurut KBBI adalah tempat menyimpan uang. Contohnya, uang iuran adalah tempat membayar dan menerima uang. Iya, terima kasih Nur Rahma untuk jawabannya. Untuk melakukan transaksi jual beli, yaitu kegiatan membayar dan menerima uang. Nah, lalu sekarang siapa yang tahu apa fungsi dari kas? Oke, boleh Putri untuk jawabannya. Izin jawab, Bu. Yang saya cerita tadi bahwa fungsi kas. Iya, tepat sekali Putri untuk jawabannya. Jadi, kas di sini adalah berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah yang sering kita pakai buat kegiatan kebutuhan belanja sehari-hari ini. Oke, baik anak-anak, karena kalian tadi sudah mencari bahan materi dengan cara mandiri, lalu menyampaikan apa yang sudah kalian cari dengan tepat dan benar. Nah, sekarang Ibu yang akan menyampaikan materi mengenai kas. Ibu izin untuk share screen. Terlihat slide-nya? Baik, jika sudah, Ibu akan memulai materi. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai kas. Pelajarannya di sini seperti yang lanjut ke slide berikutnya. Fungsi dan macam kas. Lalu ada pelaporan dan metode pencatatan kas, dan ada kas kecil serta kas di bank. Oke, yang pertama tadi dari Rahma sudah menjelaskan ya apa itu kas. Nah, di sini definisi kas sendiri merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Lalu kas di sini juga merupakan aktiva lancar yang paling liquid yang mencukupi untuk semua kos-kos lainnya. Kenapa dikatakan liquid? Karena kas ini bisa dengan cepat untuk dicairkan ya anak-anak. Jadi itu di sini ada pengertian kas menurut beberapa ahli ya, yang dari buku yang Ibu baca. Menurut Dito Sudarmo,
pengertian kas adalah nilai uang pekan yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang ada untuk jangka waktu dekat dan dapat dituangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat paling tinggi tingkat likuiditasnya. Lalu di sini ada beberapa jenis kas, yaitu kas kecil, kas bank, dan sekarang kas. Untuk kas kecil sendiri terjadi jika entitas atau perusahaan melakukan transaksi pengeluaran uang dengan jumlah yang kecil. Lalu untuk kas di bank merupakan saldo kas yang tersedia pada rekening entitas di bank yang dapat sewaktu-waktu digunakan. Untuk setara kas sendiri merupakan investasi jangka pendek yang siap dikonversikan ke kas dan dekat dengan tanggal jatuh temponya. Nah, untuk kas kecil dan kas di bank ini sifatnya beda ya. Kalau misalnya kas kecil itu kalian bisa megang uangnya dengan megang uang secara fisik itu udah langsung. Tapi kalau kas di bank ini dia tersedia di akun bank. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi kas secara umum. Yang pertama itu sebagai alat tukar atau alat bayar dalam jumlah besar atau kecil, lalu alat yang diterima sebagai setoran oleh bank sebesar nilai nominalnya, dan kas juga digunakan untuk investasi baru dalam aktivitas tukar. Ya, seperti yang kita tahu, kalau misalnya alat tukar atau alat bayar itu kita pasti menggunakan yang namanya kas ya, yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal, baik uang kertas, uang logam, maupun uang yang ada di e-wallet. Itu dinamakan dengan kas. Nah, tadi ada fungsi kas secara umum ya. Nah, sekarang ada fungsi kas berdasarkan pengelompokannya. Tadi kan di awal Ibu sudah jelaskan mengenai jenis kas itu ada kas kecil, kas di bank, dan ada selisih kas. Nah, di sini fungsi dari ketiga jenis ini yang pertama untuk kas kecil, yaitu untuk membiayai pengeluaran secara rutin dan relatif kecil jumlahnya. Nah, untuk kas kecil ini kenapa dibuat untuk posnya? Karena nantinya perusahaan akan membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang mendadak ya. Jadi kalau misalnya kita pakai untuk kas di bank untuk keperluan yang mendadak ini itu kurang efisien. Jadinya perusahaan membuat pos kas kecil ini. Selanjutnya ada kas di bank, itu merupakan kas yang untuk menampung transaksi penerimaan dan pengeluaran kas melalui kasir di dalam perusahaan. Nah, jadi kalau misalnya kas di bank ini dia untuk membiayai pengeluaran yang jumlahnya besar. Berbeda dengan kas kecil yang membiayai pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Lalu untuk di sini ada selisih kas, yaitu untuk menampung sebuah perbedaan dari jumlah fisik kas dengan jumlah kas yang ada menurut catatan pembukuannya. Jadi nantinya pastinya dari akuntan perusahaan akan melakukan pencatatan mengenai kas. Nah, seringkali kita sebagai sumber daya manusia ya, atau manusia itu kan tidak luput dari yang namanya kesalahan, atau kita sebagai akuntan itu pastinya nanti akan seringkali melakukan kesalahan pencatatan pembukuan mengenai kas ini. Nah, perbedaan antara jumlah fisik kas mengenai pencatatan dan pencatatannya ini diakui sebagai selisih kas. Nah, selisih kas ini ada dua lagi, yaitu kelebihan kas atau kekurangan kas. Ini Ibu akan jelaskan melalui jurnal. Oke, selanjutnya di sini ada macam-macam kas. Itu yang pertama ada uang tunai yang udah kalian sering pakai di kehidupan sehari-hari, yaitu berupa uang kertas dan logam yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia atau pemerintah negara lain sebagai mata uang asing. Lalu uang tunai yang tersimpan dalam lembaga keuangan bank namun berbentuk giro ataupun rekening tabungan. Kalian selain punya uang tunai yang ada di dompet kalian masing-masing, pastinya kalian ada sebagian yang punya uang yang ditabungkan dalam bank ya. Nah, itu dinamakan sebagai uang tunai yang tersimpan dalam bank. Lalu yang ketiga itu instrumen lainnya, yaitu money order personal check, cashier check, dan bank draft. Oke, sekarang kita akan lanjut masuk ke bahasan mengenai kas kecil. Seperti yang udah Ibu jelaskan tadi, kalau pengertian kas kecil itu diperuntukkan untuk pembiayaan yang jumlahnya relatif kecil. Nah, untuk pencatatannya di sini itu ada dua. Ada metode dana tetap atau interest method. Jadi di dalam sistem ini jumlah dalam rekening kas kecil itu selalu tetap ya, yaitu sebesar yang diserahkan kepada kasir kas kecil pada waktu pembentukan kas kecil sendiri. Nah, dalam sistem impres atau sistem tetap ini, kas kecil dilakukan pada saat pengisian kembali. Nah, ciri-ciri dari sistem metode dana tetap itu apa? Nah, di sini ada ciri-cirinya nih. Yang pertama itu transaksi dicatat saat pembentukan dengan jurnal kas kecil pada kas. Jadi kas kecilnya akan bertambah debit karena kita mengisi dana kas kecilnya, lalu
akun di kreditnya itu kas, karena kasnya berkurang untuk digunakan untuk pengisian dana kas kecil. Lalu yang kedua, tidak melakukan pencatatan pada saat terjadinya transaksi, tetapi ditunda hingga saat pengisian kembali. Jadi misalnya Suci sebagai kasir dari perusahaan. Nah, Suci pegang untuk dana kas kecil. Terus Suci misalnya pengen beli buat materai. Nah, itu nggak dicatat pembukaannya kalau misalnya menggunakan metode dana tetap. Tapi dicatatnya pada saat di akhir pengisian kembali kas kecil. Lalu yang ketiga itu bukti transaksi disimpan sebagai dasar pencatatan saat pengisian kembali kas kecil. Jadi bukti-bukti yang telah dilakukan pembelian atau pembiayaan itu disimpan ya, jangan dibuang. Jadi itu sebagai bukti atau dasar pencatatan saat pengisian kembali kas kecil untuk di jurnalnya. Lalu saldo dana kas kecil itu selalu tetap, dan jurnal saat pengisian kembalinya adalah biaya-biaya yang telah dikeluarkan akan bertambah di debit pada kas di kredit. Lalu untuk metode fluktuasi atau berubah-ubah adalah metode rangkaian adalah metode saldo rekening kas kecil selalu berubah sesuai dengan jumlah pengisian kembali dan pengeluaran dari kas kecil ini. Nah, pada metode fluktuasi ini, pencatatan terhadap pengeluaran kas kecil dilakukan setiap terjadi pengeluaran. Nah, ciri-cirinya apa? Di sini ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu transaksi dicatat saat pembentukan dana kas kecil. Dengan jurnal kas kecil pada kas sama ya, sama dengan metode dana tetap tadi. Jadi untuk pengisian di awal itu jurnalnya kas kecil bertambah di debit, pada kas berkurang di kredit. Lalu transaksi dicatat saat terjadinya kegiatan dengan mengkredit akun kas kecil. Jadi di sini sudah terlihat nih perbedaan antara dana tetap dengan fluktuasi. Kalau misalnya di tetap tadi, setiap pembiayaan yang dilakukan itu tidak dicatat, tapi dicatatnya di akhir pada saat pengisian kembali. Tapi kalau misalnya di fluktuasi atau metode berubah-ubah, itu setiap pengeluaran dicatat. Lalu yang ketiga itu saldo kas kecil selalu berubah, dan jurnal saat pengisian kembalinya kas kecil pada kas. Jadi bukan beban pada kas lagi. Kan kalau tadi di dana tetap, untuk pengisian kembali di akhirnya itu jurnalnya beban-beban pada kas. Nah, kalau misalnya di fluktuasi itu, kas kecil pada kas. Kenapa? Karena beban-beban tadi sudah dicatat sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Lalu, ada selisih dana kas kecil. Nah, jika terjadi selisih perhitungan fisik kas kecil dengan pencatatan perhitungan kas kecil, maka perbedaannya disebut sebagai selisih kas. Nah, jika kas menurut perhitungan fisik sebagai selisih kas lebih atau cash overage, dan dianggap sebagai pendapatan dengan jurnal kas kecil pada selisih kas kecil atau pendapatan lain-lain. Nah, jadi misalnya kalau misalnya Rahma mau jadi Rahma itu megang uang dana kas kecilnya itu sebesar 350.000. Tapi di menurut pencatatannya itu, di catatan Rahma, dana kas kecilnya itu sebesar 300. Nah, berarti selisih 50.000 itu kan lebih, selisih 50.000 itu bakal diakui sebagai pendapatan lain-lain. Jadi masuknya ke cash overage. Lalu yang kedua itu, jika kas menurut perhitungan fisik lebih kecil daripada kas menurut catatan, maka disebut sebagai selisih kas kurang atau cash shortage, dan dianggap sebagai beban dengan jurnal pencatatan selisih kas kecil pada kas kecil. Jadi misalnya tadi kalau kebalikan dari yang cash coverage, kalau cash shortage ini misalnya di pencatatan itu sebesar 350, tapi di perhitungan fisik itu cuma tersedia 300.000. Jadi perusahaan mengalami kekurangan pendapatan atau diakui sebagai beban umum lain-lain. Sebesar 50.000 dicatat dengan jurnal selisih kas kecil pada kas kecil. Ada rekonsiliasi bank. Nah, jadi tadi kan kita udah bahas mengenai kas kecil. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kas di bank. Jadi kas di bank itu pastinya akan ada perbedaan-perbedaan atau penyesuaian. Nah, untuk menganalisis penyesuaian ini, maka itu dinamakan dengan rekonsiliasi bank. Jadi rekonsiliasi bank ini adalah penyesuaian atau membandingkan antara saldo kas menurut pembukuan yang disusun oleh perusahaan dengan saldo kas menurut catatan dari rekening koran yang dicatat oleh bank. Nah, jadi untuk pencatatan bentuk rekonsiliasi bank ini terbagi menjadi dua ya, karena di sini ada bentuk kontrol dan bentuk status. Untuk bentuk kontrol ini disusun dengan bentuk T, yaitu sebelah kiri
yaitu sebelah kiri untuk rekonsiliasi saldo kas dan sebelah kanan untuk rekonsiliasi rekening koran. Lalu untuk bentuk saldonya itu disusun secara bentuk laporan. Bagian atas untuk rekonsiliasi saldo kas dan bagian bawah untuk rekonsiliasi saldo rekening koran. Bedanya untuk kontrol ini jadi berdampingan antara kas perusahaan dan kas di bank. Kalau misalnya sampel, jadi dia bentuknya atas bawah. Atas untuk kas perusahaan dan bawah untuk saldo kas dari rekening koran. Oke. Selanjutnya ini ada faktor penyebab terjadinya rekonsiliasi. Jadi untuk penyesuaian terjadinya rekonsiliasi bank ini biasanya terjadi karena beberapa kejadian atau penyesuaian seperti yang ada di slide. Yang pertama itu ada outstanding check atau cek dalam perjalanan. Artinya cek yang telah dikeluarkan oleh perusahaan tapi belum dicairkan atau dikeliling oleh pemegang cek. Jadi artinya bank telah mengeluarkan cek terus diserahkan ke perusahaan, tapi cek ini belum dicairkan oleh pemilik cek tersebut. Lalu yang kedua ada deposit in transit atau deposit berjalan, adalah setoran kas ke bank yang sedang berjalan. Jadi kan kalau bank itu dia punya jam kerja sendiri ya. Terakhir itu biasanya Jumat jam sekitar jam 3. Nah, jadi kalau misalnya perusahaan telah melakukan setoran kas ke bank lewat dari jam kerja dia, itu dinamakan dengan deposit in transit. Jadi dananya itu setorannya belum masuk ke bank, tapi kas udah menyetor. Terus ada service charge atau beban bank, atau adalah jasa bank yang harus dibayar oleh nasabah ke bank sebagai jasa yang telah diberikan oleh bank, atau biasa dikenal sebagai beban administrasi. Lalu selanjutnya ada collection atau penagihan oleh bank. Inilah penagihan oleh bank atas perusahaan. Oke, di sini artinya bank telah melakukan penagihan penagihan piutang ke perusahaan-perusahaan blank check atau tipe kosong, yaitu cek yang tidak ada atau tidak mencukupi dananya. Jadi perusahaan itu untuk membiayai pengeluaran yang jumlahnya relatif besar itu menggunakan cek. Tapi seringkali cek yang dikeluarkan oleh perusahaan itu dananya tidak cukup atau tidak tersedia sesuai dengan nominal yang tepat. Oke, selanjutnya ada error atau kesalahan pembukuan bank. Jadi kesalahan bank atau buku umumnya disebabkan oleh kesalahan pencatatan atau pendebitan perkiraan oleh bank. Selanjutnya ada potongan PPh final pasal 4 atas jasa giro dengan tarif 10% dari nominal. Jadi di sini ada faktor-faktor ya yang menyebabkan terjadinya penyesuaian untuk dilakukannya rekonsiliasi. Saya mau bertanya, Bu. Sebelumnya apa suara saya terdengar? Terdengar, Suci. Baik. Saya ingin bertanya, Bu. Pertanyaan saya itu, kenapa perusahaan atau instansi perlu membuat kas kecil, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus. Ibu akan langsung jawab ya. Jadi di dalam kegiatan operasional perusahaan itu pastinya perusahaan akan melakukan pembelian-pembelian dalam jumlah kecil. Misalnya untuk pembelian materai, pembelian alat tulis, atau untuk pembayaran listrik atau iuran air atau iuran kebersihan juga bisa. Nah, yang seperti yang udah Ibu jelaskan tadi, pembiayaan atau pengeluaran ini kan nominalnya kecil ya. Kalau perusahaan memakai kas di bank berarti harus memerlukan beberapa proses untuk pencairan dananya sehingga tidak efisien. Maka dari itu di sini perusahaan menyediakan pos khusus untuk pembayaran dalam jumlah yang kecil, yaitu melalui pos kas kecil. Maka dari itu disiapkan adanya kas kecil yang dibutuhkan untuk kebutuhan dana darurat. Oke, bagaimana Suci? Apakah sudah jelas jawabannya yang Ibu sampaikan? Sudah sangat jelas, Ibu. Terima kasih untuk penjelasannya. Baik, Suci. Apakah dari yang lain masih ada materi yang belum dipahami? Sudah jelas, Ibu. Sudah jelas. Baik, jika sudah jelas dan tidak ada lagi pertanyaan, maka selanjutnya, seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal, kalian akan mengerjakan kuis. Dalam bentuk itu ada 3 soal PG dan 2 soal esai. Melalui Google Form yang linknya nanti Ibu akan berikan di grup WhatsApp kelas ya. Secara berkelompok, jadi nanti kalian akan terbagi menjadi 2 kelompok untuk menyelesaikan kuis ini, lalu kalian nanti akan menyampaikan secara bergantian jawaban dari hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Dan jika ada yang tidak dimengerti mengenai kuis ini, silakan ditanyakan kepada Ibu. Untuk pengerjaan kuisnya, apakah masih ada yang belum dipahami?
Sudah, Ibu. Ibu sudah dapat dipahami. Baik, kalau sudah dapat dipahami, Ibu akan mengirim linknya ke grup kelas dan Ibu beri waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakannya. Boleh dimulai dari sekarang. Selamat mengerjakan anak-anak. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan, boleh langsung disampaikan ke Ibu ya. Berapa silakan. Iya, Bu. Untuk jawaban soal nomor 4 dan 5 dikerjakan dalam bentuk tulisan tangan atau boleh di Excel ya, Bu? Oke, untuk soal nomor 4 dan 5 dalam bentuk esai itu dipersilakan boleh memilih ya. Kalau disesuaikan dengan kenyamanan kalian. Jika mau mengerjakan di Excel itu dipersilakan, dan jika ada yang mau mengerjakan dalam bentuk tulisan tangan itu juga dipersilakan. Baik, terima kasih, Bu. Oke, semangat anak-anak dalam mengerjakan kuisnya ya, teliti dan dibaca ulang untuk soalnya. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan ke Ibu ya. Anak-anak, apakah sudah selesai semua untuk kuisnya? Ibu. Sudah, Ibu. Baik, jika sudah, sekarang kita akan bahas bersama-sama ya untuk kuisnya. Dimulai dari kelompok pertama, lalu dilanjut dengan kelompok kedua. Untuk kelompok pertama menjawab soal nomor 1 sampai 3 dan kelompok kedua menjawab soal nomor 4 sampai dengan 5. Oke, untuk kelompok pertama dipersilakan untuk menyampaikan hasil jawabannya. Sebelumnya jika dari kelompok lain ada yang berbeda jawabannya, boleh langsung memberi sanggahan, koreksi, atau pertanyaan jika ada yang belum dipahami. Oke, silakan untuk kelompok 1. Izin Ibu, saya dari kelompok 1 sebelumnya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Saudari. Izin memaparkan jawaban latihan soal dari nomor 1 sampai nomor 3. Nomor 1, tanggal 3 Juni terjadi transaksi pembelian benda pos sebesar 150 juta. Jurnal yang dicatat jika menggunakan metode dana tidak tetap adalah, jawabannya adalah yang B, karena pembelian perlengkapan menyebabkan kas kecil berkurang. Lalu nomor 2, pada akhir bulan Maret, CV Dewantara mengadakan perhitungan kas kecil dan ditemukan perbedaan sebesar Rp320.000 lebih banyak pada saat pencatatan. Berdasarkan data tersebut, maka pencatatan yang tepat dalam ayat jurnal adalah, jawabannya adalah yang B, karena kas kecil fisik lebih kecil daripada kas kecil pencatatan. Maka terjadi selisih kurang yang menyebabkan kas kecil itu berkurang. Dan nomor 3, saldo kas per 31 Desember tahun 2016 menurut catatan PT Nirmala sebesar Rp16.778.000, di mana saldo menurut rekening koran yang diterima bank pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai Rp20.415.000. Perbedaan saldo ini diketahui karena beberapa hal berikut. Yang pertama, adanya cek dalam peredaran sebesar Rp3.556.500. Yang kedua, pihak bank telah memperhitungkan jasa giro untuk perusahaan sebesar Rp105.500.000 dan beban administrasi bank sebesar Rp25.000. Berdasarkan data tersebut, saldo kas yang benar adalah, jawabannya adalah yang D, karena saldo kas menurut perusahaan itu kan sebesar Rp16.778.000 dan jasa giro sebesar Rp105.500.000, maka totalnya adalah Rp16.883.000. Beban administrasi bank itu sebesar Rp25.000, maka saldo setelah direkonsiliasinya sebesar Rp16.858.500. Dan saldo kas menurut rekening koran sebesar Rp20.415.000, cek dalam perjalanannya sebesar Rp3.556.500, dan saldo setelah direkonsiliasi maka adalah Rp16.858.500. Sekian pemaparan dari kelompok 1, saya kembalikan kepada Ibu Nurul. Terima kasih. Baik, jawaban yang tepat ya Putri. Terima kasih untuk jawaban bukunya. Nomor 4 dan 5 akan disampaikan oleh tim kedua atau kelompok kedua kepada Suci dan Tanya. Boleh? Baik, ya. Akan melanjutkan ke nomor 4. Jadi PT Untung terus melakukan pembentukan kas kecil sebesar 3 juta pada tanggal 1 Maret 2015. Adapun pengeluaran kas kecil diperinci sebagai berikut. Pada tanggal 5 Maret 2015 dikeluarkan untuk membayar air sebesar 800.000. 6 Maret 2015 membayar listrik sebesar 1.100.000. 7 Maret 2015 membeli materai sebesar 300.000. Pada 8 Maret 2015 biaya transportasi 350.000. 10 Maret 2015 jamuan tamu senilai 210.000. 12 Maret 2015 membeli kertas dan alat tulis kantor sebesar 120.000. Pada tanggal 15 Maret 2015 perusahaan melakukan pengisian kembali dan dimintanya yaitu maka buatlah jurnal kas kecil menggunakan sistem tetap dan fluktuatif. Jadi jawabannya yang pertama untuk metode tetap pada tanggal 1
Maret 2015 yaitu pada debit, kas kecil, dan kredit. Kas di sini adalah jurnal untuk pembentukan kas kecil, yaitu 3 juta di debit dan 3 juta di kredit. Tanggal 5 Maret 2015 tidak di jurnal sampai di tanggal 12 Maret 2015. Kemudian di tanggal 15 Maret 2015, jurnalnya itu untuk metode tetap. Di debit ada biaya air, biaya listrik, biaya materai, biaya transportasi, biaya lain-lain, perlengkapan kantor. Biaya air 800.000 di debit, 1.100.000 biaya materai di debit, biaya transportasi 300.000 di debit, biaya lain-lain 350.000 di debit, perlengkapan kantor 120.000 di debit. Kemudian di kasnya itu ada 2.880 di kredit. Dan kemudian ada metode fluktuatif. Di tanggal 1 Maret 2015 pada kas kecil di debit ada 3 juta, kemudian di kredit 3 juta juga kas. Dan tanggal 5 Maret 2015 ada biaya air di debit 800.000 dan kas kecil di kredit 800.000. 6 Maret 2015 biaya listrik di debit 1.100.000, kemudian kas kecil 1.100.000 di kredit. Kemudian ada 7 Maret 2015 biaya materai 300.000 di debit, kas kecil 300.000 di kredit. Biaya transportasi 350.000 di debit dan kas kecil 350.000 di kredit. 10 Maret 2015 ada biaya lain 210.000 di debit dan kas kecil 210.000 di kredit. Pada tanggal 12 Maret 2015 ada perlengkapan kantor 120.000 di debit, kas kecil 120.000 di kredit. Dan tanggal 15 Maret itu ada kas kecil 2.880 di debit dan ada kas 2.880 di kredit. Itu ya aja, Ibu. Baik, terima kasih Suci untuk jawabannya. Jadi tadi Ibu sudah cocokkan juga dengan jawaban Ibu. Dan jawabannya sama. Berarti untuk jawaban Suci sudah, dan kelompok 2 sudah. Kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 5 dari kelompok 2. Siapa yang mau menjelaskan? Dananya di Bank Dana Asia Cabang Jakarta Selatan. PT Doremi melihat perbedaan antara saldo bank menurutannya dengan saldo kas menurut rekening koran. Menurut catatannya, saldo kas pada akhir Januari 2006 sebesar 45.500.000, sedangkan melihat dari rekening koran Bank Dana Asia sebesar 54.400.000. Setelah diteliti, akuntan perusahaan tersebut menemukan beberapa informasi tambahan terkait perbedaan saldo sebagai berikut. Yang pertama, setoran kas ke bank tanggal 31 Januari sebesar 15.200.000 belum dicatat. Yang kedua, tagihan PT Doremi kepada PT KLM sebesar 9.600.000 yang dilakukan oleh dan Doremi. Yang ketiga, jabatan bunga bank sebesar 100.000 belum dicatat oleh PT Doremi. Yang keempat, administrasi bank sebesar 300 juta belum dicatat PT Doremi. Yang kelima, cek yang diterima PT Doremi pada 25 Januari yang lalu dari PT Dingdong sebesar 4 juta ternyata tidak ada dananya. Yang kelima, cek yang telah dikeluarkan oleh PT Doremi pada akhir Januari lalu sebesar 13.600.000 ternyata oleh pemegangnya belum dicairkan. Yang selanjutnya, cek sebesar 7.500 yang diterima PT Doremi dari PT Miftah sebagai pembayar utang bulan Januari oleh akuntan PT Doremi sebesar 5.000. Yang terakhir, cek sebesar 3.500.000 yang dikeluarkan oleh PT Doremi pada pertengahan Januari yang lalu untuk membayar beban perbaikan oleh akuntan perusahaan dicatat senilai 2.500.000. Maka buatlah rekonsiliasi banknya menggunakan pencatatan bentuk skonto. Untuk jawabannya yaitu jurnal laporan rekonsiliasi bank PT Doremi, di mana pada saldo bank bertambah yaitu deposit dalam perjalanan sebesar 15.200.000 dan yang berkurang adalah cek dalam perjalanan sebesar 13.600.000 dan saldo setelah direkonsiliasi yaitu 56 juta di kredit. Lalu di bagian saldo perusahaan yang bertambah adalah tagihan piutang sebesar 9.400.000 di debit dan pendapatan bunga 7.200.000 di debit. Lalu kesalahan pencatatan sebesar 5 juta di debit. Untuk pengurangnya ada biaya bank di debit sebesar 300.000, kosong di debit sebesar 4 juta dan kesalahan pencatatan 1 juta rupiah. Dan masing-masing saldonya setelah direkonsiliasi adalah 66 juta rupiah. Itu untuk jawabannya. Sebelumnya mohon maaf Ibu, kelompok 1 izin mengkoreksi. Iya, baik. Terima kasih. Ya, izin koreksi dari jawaban Rahma Ibu. Jadi di jawaban nomor 5, perhitungan untuk cek dalam perjalanan seharusnya dimasukkan ke dalam pengurangan saldo di bank, bukan di pengurangan saldo perusahaan, Bu. Terima kasih. Ya, benar. Terima kasih kelompok 1 sebelumnya. Jadi untuk cek dalam perjalanan ini dimasukkan ke dalam pengurangan kas di bank ya, karena
cek dalam perjalanan ini tadi artinya cek yang telah dikeluarkan oleh perusahaan, tapi belum dicairkan ke bank oleh pemilik ceknya, sehingga akan mengurangi saldo kas yang ada di bank. Jadi untuk kelompok 2 nanti boleh diperbaiki ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan lagi. Jadi untuk jawaban tadi kelompok 2 sudah bagus, ada beberapa, namun ada beberapa kekeliruan sedikit yang apa-apa, namanya kita belajar, nggak harus semua benar. Jadi boleh setelah ini langsung diperbaiki ya kelompok 2. Jadi untuk kelompok 1 dan 2 yang telah menyelesaikan soal atau memaparkan hasil dari diskusi kalian mengenai pelatihan soal yang telah diberikan dengan baik dan tepat, kalian juga sudah mengoreksi tadi ya untuk jawaban yang kurang tepat dari materi dari soal yang tepat tadi. Dari materi ataupun soal kuis tadi, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Ibu. Baik, kalau kita semua sudah memahami materi maupun latihan yang sudah Ibu berikan tadi, dan tadi Ibu juga udah lihat penyampaian kalian sudah bagus dan jawabannya tepat, artinya kalian sudah memahami dengan baik mengenai materi hari ini ya. Terima kasih untuk partisipasi dalam pembelajaran hari ini. Bagi yang sudah bertanya, memberikan tanggapan atau yang telah mempresentasikan hasil diskusinya, untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjut membahas mengenai materi kita. Jadi dipersiapkan untuk pembelajaran minggu depannya. Proses belajar telah kita lakukan, telah dilaksanakan dengan baik, maka pertemuan hari ini bisa kita akhiri dan dipersilakan untuk ketua kelas untuk dengan pembacaan doa bersama. Baik, terima kasih Bu, izin memimpin doa penutupan pembelajaran kali ini. Baik teman-teman, untuk menutup kegiatan belajar hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan kepada Bu Nurul. Baik, terima kasih Putri, dan terima kasih juga kepada anak-anak yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf dari Ibu, saya izin pamit. Sampai bertemu di minggu depan untuk materi pertemuan, untuk materi piutang. Terima kasih, saya izin pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam.